Baik, kan ke Bulan Indri Yulian. Bulan udah bergabung? Belum ya? Udah. Kita ke Fitria Sani, sudah bergabung? Belum. Mardiatul Husna, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Baik, Mardiatul Husna, dari materi yang sudah kita diskusikan, apa yang bisa dipahami oleh Mardiatul Husna? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Dari materi yang Islam di Minangkabau yang saya pahami yaitu pertama pada zaman megalit. Bentar Pak. Itu pada zaman megalitikum. Nah, pada zaman megalitikum ini itu zaman batu besar. Pada zaman batu besar ini kepercayaan Islam di Minangkabau itu mengarah kepada kepercayaan nenek moyang. Nah, pada zaman batu besar ini peninggalan-peninggalannya itu terbuat dari alat-alat dari batu. Nah, salah satunya itu seperti menhir, dolmen, sarkofagos, dan sebagainya. Yang terkenal yaitu seperti salah satunya di tempatnya itu di luar 50 kota di Mae. Nah, yang seperti peninggalan tadi itu seperti menhir, seorang arkeolog itu mengatakan bahwa menhir itu digunakan untuk sebagai religius dan tempat menyembah nenek moyang. Nah, terus zaman megalitikum ini selanjutnya itu pada zaman Hindu-Buddha. Pada zaman Hindu-Buddha ini perkembangan di Minangkabau itu tidak terlalu mempengaruhi karena Islam di pada saat itu di Minangkabau itu sangat kental terhadap ada istiadat. Jadi pada perkembangan Hindu-Buddha di Minangkabau itu tidak terlalu pesat. Terus di Minangkabau ini juga tidak mempercayai tentang kasta-kasta. Salah satu yang pernah yang mempengaruhi Hindu-Buddha itu di Istana Pagaruyung yang pernah memeluk agama Buddha. Terus di zaman Hindu-Buddha ini tidak mereka tuh mempercayai tentang jamak batu, terus kepada patung-patung, percaya kepada gaib gitu Pak. Terus nah mereka itu menyembah kepada roh-roh nenek moyang. Zaman Hindu-Buddha tuh mereka tuh kan menyembah kepada roh-roh. Terus jadi mereka pendapat yang kedua menyebutkan bahwa Islam masuk ke Minangkabau. Terus Islam di Minangkabau. Nah, Islam di Minangkabau ini masuk yaitu tidak memaksa. Jadi Islam di Minangkabau ini masuk dalam bentuk Islam masuk di Minangkabau itu tidak memaksa untuk pada saat Islam masuk itu kan ada istiadat di Minangkabau itu kan sangat kental. Jadi Islam di Minangkabau itu mereka tidak menyuruh untuk menghapuskan kebiasaan dan ada istiadat yang ada di Minangkabau, tapi mereka juga malahan untuk diperbaiki. Ada di Minangkabau itu yaitu seperti adat
pengaruhnya tuh adat Minangkabau itu sangat kuat. Nah, pengaruh adat Minangkabau itu seperti dahulu tuh kan salah satu kebiasaannya tuh setelah Islam masuk tuh seperti kalau yang laki-laki itu pergi tinggal di surau, yang perempuan itu memakai baju kurung, memakai baju kurung. Dan tadi kan pada zaman Hindu-Buddha itu sebelumnya itu kan ada pengaruhnya seperti mandi balimau, terus pada saat upacara kematian seperti Manigo Hari, Manujo Hari, Mampe Pula Hari, Marati Hari. Nah, terus Oke, Mardia. Cukup dulu ya. Kita ke Wulan Indri Yuliani. Fitri Asani. Ada, Pak. Iya, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang zaman megalitikum di Minangkabau. Megalitik atau megalitikum adalah batu besar yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen. Dan juga digunakan pada zaman itu untuk keperluan kepercayaan. Zaman megalitikum zaman megalitikum ini zaman yang berkembang tersendiri yang merupakan suatu hasil budaya yang ditimbulkan pada zaman Neolitikum dan berkembang pesat pada zaman logam. Setiap bangunan yang diciptakan oleh masyarakat tentu memiliki fungsi. Nah, jadi fungsi batu besar pada zaman megalitikum ini untuk menyembah roh-roh nenek moyang. Selanjutnya saya menjelaskan tentang perkembangan Islam di Minangkabau pada tahap awal. Ada dua pendapat tentang masuknya Islam ke Minangkabau. Pertama pada abad ke-7 dan yang kedua pada abad ke-13. Jadi perkembangan agama Islam di Minangkabau abad ke-17 sampai 19 ini diwarnai oleh aktivitas beberapa ordo sufi yang didominasi adalah Syariah dan Naqsabandiyah. Perkembangan ulama melalui kegiatan sentral tarekat telah meninggalkan jejak melalui naskah-naskah dengan topik mengenai aspek keislaman. Dalam penyebaran Islam di Minangkabau, wilayah pesisirlah yang pertama kali pertama kali perkembangan Islam terjadi. Jadi seorang Islam yang pertama kali menyebarkan Islam di pesisir itu yaitu Burhanuddin. Beliau adalah salah satu ulama Islam yang menyebarkan syariat Islam secara face to face bertahap. Burhanuddin ini mencoba menyebarkan agama Islam kepada anak-anak yang lagi bermain kelereng, yaitu awal memainkan itu membacakan Bismillah. Jadi disitulah awal membaca Bismillah itu untuk membuka suatu pekerjaan atau membuka suatu pekerjaan sebagai memohon ampun kepada Tuhan. Jadi karena itulah masyarakat sangat menerima akan kehadiran Islam di Minangkabau. Terus pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau sampai sekarang ini yaitu
Contohnya Balimau yang masih dipakai sampai sekarang ini. Balimau itu ada agama Islam di Minangkabau untuk memasuki bulan Ramadan. Balimau di Minangkabau itu menggunakan wangi-wangian atau bunga-bunga gitu. Oke, Fitria Sani. Kita ke Murnia Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi merantau. Karena sudah banyak yang menjelaskan tentang zaman megalitikum dan yang lainnya. Di sini merantau itu merupakan berpergian dari daerah asal ke tempat wilayah lain. Yang mana di Minangkabau itu sangat lekat dengan tradisi merantau. Dahulunya laki-laki di Minangkabau, anak laki-laki di Minangkabau itu disuruh untuk tidak tinggal di rumahnya, melainkan tinggal di surau, yang mana fungsinya untuk menimba ilmu, seperti ilmu agama dan tradisi dan ilmu sile. Nah, merantau merupakan asal kata dari rantau, yang mana itu artinya wilayah. Yang dimaksud dengan wilayah yaitu di luar dari wilayah dare, yaitu wilayah dare selain dari 3 luha, yaitu luha Agam, luha 50 kota, dan luha tanah datar. Makanya disebut dengan merantau. Manfaat dari merantau tersebut adalah mengetahui bagi anak laki-laki dahulunya dia mencari pengalaman baru untuk diamalkan ke kampung halamannya setelah dia kembali dari rantau. Manfaat rantau itu sendiri tentu saja selain dapat pengalaman dari daerah rantau, juga adapun faktor dari merantau diantaranya yaitu faktor ekonomi. Dahulunya selain faktor ekonomi dikarenakan dahulunya karena ekonomi juga tidak mencukupi, maka pergi merantau ke daerah di luar dari Luha Nentigo untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yaitu faktor budaya, di mana faktor budaya itu adalah sudah tradisi dari masyarakat Minangkabau untuk merantau ke luar wilayah dari mereka dibesarkan. Yang ketiga yaitu faktor sosial, yaitu di mana mereka akan bergaul dengan orang-orang baru dan menjunjung tinggi adat istiadat sebagaimana dikatakan pepatah, yaitu dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang maksudnya dimanapun berada kita tetap bisa menyesuaikan diri. Nah, selain itu faktor religi, yang dimana yang dimaksudkan dengan faktor religi yaitu masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi syariat Islam, sehingga anak laki-laki disuruh untuk menimba ilmu di luar dari daerah tersebut. Oke, Murnia Anissa. Kita ke Budia Rizky ada. Kita ke Elia Citizen. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Nah, Islam di masuk ke Minangkabau itu tentang kapan masuknya Islam di Minangkabau. Nah, Buya Hamka pernah menuliskan di dalam bukunya pada tahun 1967
dia mengatakan pada bukunya yang berjudul Sejarah Islam di Minangkabau bahwa kata Pariaman yang ada kota Pariaman yang ada di Minangkabau itu berasal dari kata Bariaman, yang mana itu artinya merupakan tanah atau dataran yang aman gitu. Nah, selain itu juga ada Ismail Yakub yang menyebutkan bahwa di dalam bukunya pada tahun 1956 menyebutkan bahwa di dalam bukunya yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Indonesia, dia mengatakan bahwa Islam di Minangkabau itu masuk melalui dua jalan. Yang pertama yaitu Islam masuk melalui Selat Malaka, kemudian melalui Sungai Siak dan Kampar, kemudian baru masuk ke Minangkabau. Yang mana pada zaman itu sudah ada raja yang beragama Islam di Kampar dan Indragiri. Nah, kemudian baru masuk ke dalam mereka datang ke Minangkabau. Terus juga ada dijelaskan mengenai teori yang pertama ini, juga ada dijelaskan dalam Rambo Minangkabau yang di buku Rambo Minangkabau disebutkan bahwa Minangkabau bagian timur itu dahulunya merupakan daerah penghasil lada dan rempah-rempah yang sangat terkenal yang dibutuhkan oleh dunia, sehingga banyak para pedagang Arab maupun Cina yang silih berganti berdatangan ke Minangkabau bagian timur. Nah, dari situlah karena adanya juga ada orang Arab, mereka tidak hanya berdagang namun juga menyebarkan paham Islam gitu. Selanjutnya yaitu ada teori kedua yang disebutkan oleh Ismail Yakub tadi. Yang kedua yaitu dia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Minangkabau itu melalui Aceh, kemudian ke Pariaman, yang mana pada zaman itu dari Aceh ke Pariaman. Nah, itu tuh di Pariaman Ulakan pada zaman itu tuh kerajaan Aceh Darussalam itu tuh mempunyai seorang pemimpin yang bernama pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Elia, kita ke Fauzianur dulu. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman megalitikum di Minangkabau. Nah, zaman megalitikum. Ada kata-kata megalitikum. Mega artinya besar, lit artinya batu. Nah, jadi batu besar. Zaman megalitikum yaitu zaman batu besar. Nah, kenapa disebut dengan zaman batu besar? Karena masyarakat Minangkabau pada saat itu mereka banyak menggunakan peralatan atau perkakas dari batu yang berukuran besar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, contohnya yaitu bisa seperti menhir, sarkofagus, dan juga kayak seperti dolmen. Nah, setiap benda-benda itu memiliki fungsinya masing-masing. Dan juga pada zaman batu besar ini masyarakat Minangkabau mereka pada zaman batu besar ini bukan hanya sebatas batu biasa saja, namun batu besar ini mereka memiliki makna, dan juga di batu itu juga ada ukiran-ukiran atau motif-motif. Nah, motifnya seperti kalua paku,
dan juga pucuk Rabuang. Nah, setiap itu memiliki maknanya masing-masing, bukan hanya sebatas batu biasa saja tanpa makna. Nah, kita ketahui di Minangkabau itu awalnya belum menganut agama Islam. Nah, pada saat itu mereka kan masih memegang yang namanya kepercayaan kepada animisme dan dinamisme, kepercayaan kepada roh-roh dan juga kepercayaan kepada menganggap benda-benda memiliki kekuatan. Nah, gitu. Lalu selanjutnya yaitu mengenai pengaruh Islam di Minangkabau. Nah, pengaruh Islam di Minangkabau. Di masyarakat Minangkabau, mereka menerima Islam dengan baik. Karena sebelum masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam, mereka telah memiliki aturan-aturan tersendiri untuk mengatur kehidupan mereka. Sehingga aturan-aturan yang telah mereka pegang ini tidak jauh berbeda dengan Islam, sehingga makanya agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat Minangkabau. Nah, masuknya agama Islam ke Minangkabau ini tidak secara langsung untuk menghilang atau mengubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Minangkabau pada saat itu. Hanya saja dengan masuknya agama Islam ke Minangkabau untuk tujuannya untuk menyempurnakan dan memperbaiki perilaku-perilaku pada saat itu. Nah, Islam itu diajarkan dan disampaikan secara beransur-ansur, bukan secara dipaksa. Sehingga makanya agama Islam ini mudah diterima di masyarakat Minangkabau. Oke, Fauzianur, cukup dulu. Kita ke Apni Marlina. Silakan Apni Marlina. Ya, dipersilakan kepada Apni Marlina. Kayaknya Apni Marlina berskandala jaringan nih. Ke Asderita dulu. Silakan Asderita. Asderita, suaranya tidak bisa didengar. Kita ke Sarul Gunawan saja dulu. Solihin hadir? Sudah hadir, Pak. Solihin HP dia mati, Pak. Oke, Mas Wan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh Islam di Minangkabau. Beberapa tahap dalam pengaruh Islam yaitu pertama, mulai jalur perdagangan terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim asal Arab, Persia, Gujarat. Mereka juga tidak berniaga tetapi juga menyampai ajaran Islam dan ada juga yang menikah dengan perempuan setempat. Yang kedua berlangsung sekira abad ke-15 di sekitar pesisir
berat Minangkabau, dakwah Islam terjadi dengan perentaraan pada saudagar Aceh yang duluan menerima perjalanan Islam. Yang ketiga, berkembangan Islam dari daerah rantau pesisir ke darat, daerah tinggal kaum darat lebih belakangan dalam menerima Islam karena di sanalah para penangguh adat memegang peran dalam dengan Abu Turasi, karena di sanalah para penangguh adat memegang peran dalam mauliarasi kebudayaan Hindu-Buddha Jawa yang di sini yang diinisiasi kerajaan pengaruh Pagaruyung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi merantau bagi masyarakat Minangkabau. Merantau adalah tradisi lelaki Minangkabau yang masih tertahan hingga sekarang. Merantau diartikan sebagai sebuah tradisi Minangkabau meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Menurut Naim Islam, merantau dari sosiologi setidaknya mengandung 6 pokok unsur, yaitu pertama, meninggalkan kampung, yang kedua, dengan kemauan sendiri, yang ketiga, untuk jangka waktu lama dan tidak, yang keempat, dengan tujuan untuk mencari kehidupan, mencari ilmu dan mencari pengalaman. Yang kelima, biasanya dengan maksudnya kembali pulang. Yang keenam, merantau adalah lembaga sosial yang membudaya. Tradisi budaya adalah tradisi proses interaksi antara masyarakat Minangkabau, antara agama luar, itu Oke, Mas Wan, cukup ya. Siapa lagi yang belum dalam link ini? Awak lah Pak, Diki Pak. Diki. Kata Asderita dia mau masuk Pak. Diki, oke Diki, silakan Diki. Asderita, ya. Gue lupa Pak, iduan kamera lupa. Adalah saya akan menyampaikan tentang megalitikum. Megalitikum berasal dari kata harfiah yaitu mega besar, litos batu. Megalitikum terdapat contoh peninggalannya yaitu Pundan Berunda, Menhir, Dolmen, Sarkofagus, Peti Kubun Batu, Batu Dakon, Lumpang. Hubungan antara yang masih hidup dengan yang mati selalu merupakan dasar dari pendirian. Bangunan tidak selalu diartikan sebagai bangunan batu besar saja, tetapi batu-batu kecil pun apabila jelas kegunaannya untuk tujuan sakral, bagaimana hanyalah pemujaan arwah nenek moyang. Tradisi pada masa Hindu-Buddha adalah tradisi Balimau. Tradisi Balimau merupakan suatu kebiasaan yang merasa aneh dilaksanakan di negeri yang begitu menggunakan nilai-nilai Islam, malah berbanding terbalik dengan norma yang telah ditetapkan Islam. Yang kedua, mempercayai hal-hal gaib. Animisme merupakan tindakan masyarakat terhadap kepercayaan mereka kepada roh nenek moyang. Masuknya Islam ke Minangkabau, tahap pertama melalui jalur perdagangan
yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam. Bahkan sebagian di antaranya menikah dengan perempuan setempat. Tahap kedua berlangsung sekitar abad ke-15 sekitar pesisir barat di Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terjadi dengan perantaraan para saudagar Aceh. Memang daerah di ujung Pulau Sumatera itu lebih dahulu mereka menerima Islam. Tahap ketiga ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau pesisir. Kaum Darek lebih belakangan dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan. Sekian dari saya, Pak. Oke. Siapa lagi yang belum? Ya, Pak. Ulan, Pak. Ulan, silakan Ulan. Di sini saya akan menjelaskan Cil. politik zaman Batu Besar, yang mana zaman ini ketika orang banyak menggunakan bahan batu sebagai alat kehidupan sehari-hari, yang mana zaman ini juga menggunakan bangunan seperti menhir, dolmen, dan pundak-berundak. Kondisi kehidupan masyarakat Minangkabau pada zaman megalitik itu merujuk pada kekayaan alam, yang mana kekayaan alam sehingga masyarakat Minangkabau menjadi kehidupan yang lebih layak. Banyaknya terdapat peninggalan di Minangkabau seperti prestasi-prestasi menhir dan situ-situ yang terdapat di Luha atau Kabupaten 50 Kota. Yang mana pada saat itu kondisi kepercayaan Minangkabau terdapat pada nenek moyang yang berasal dari kaki Gunung Merapi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha tidak terlepas dari India, yang mana negara tersebut merupakan asal agama tersebut. Pengaruh India sudah lama di Minangkabau sejak pada masa prasejarah atau sejak abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Bahasa Sanskerta yang digunakan dalam prasasti. Pengaruh kebudayaan menyebar luas ke kota pelabuhan, yang mana kota pelabuhan itu disebut dengan kota dagang yang tertua, terbesar, dan internasional dari kota pelabuhan di Nusantara, yaitu Kota Barus. Hindu dan Buddha muncul pada abad ke-13, yang mana masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kartanegara pada zaman Adiyatwarman. Itu pengaruh Hindu-Buddha pada di kehidupan masyarakat. Banyaknya terdapat sisa-sisa peninggalan kehidupan Hindu dan Buddha, yang mana banyaknya dari antara kuantitas atau kualitas di Jawa, yaitu banyaknya terdapat candi atau biora. Pengaruh pada zaman Adiyatwarman, banyaknya terdapatnya di mana-mana patung dan terjadinya ritual seperti yang di Minangkabau melakukan ritual membangun rumah seperti memotong hewan ternak seperti kambing untuk jadi sajen. Lalu banyaknya terdapat mantra-mantra seperti dewa-dewi, pati, dan badi. Menjelang masuk agama Islam. Oke, Wulan, cukup dulu ya. Kita ke Asderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan megalitikum di Minangkabau. Megalitikum berarti zaman batu besar. Pada zaman batu besar ini, masyarakat Minangkabau belum mengenal adanya Islam.
Kepercayaan masih animisme, dinamisme, dan percampuran antara Hindu-Buddha. Salah satu peninggalan megalitikum yaitu menhir, di mana para arkeolog percaya bahwa menhir digunakan sebagai sarana untuk menyembah nenek moyang, yaitu sarana religius. Yang kedua yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul mereka berasal dari gunung berapi. Nah, di kaki gunung berapi tersebut terdapat desa yang disebut dengan Desa Pariangan atau biasa disebut dengan Desa Parihiangan, yang berarti arti dari Parihiangan itu yaitunya adalah kota para dewa. Nah, itu merupakan pengaruh dari Hindu-Buddha. Selanjutnya ada juga dengan pengaruhnya yaitu Balimau yang dilakukan masyarakat Minangkabau setiap kali mau berpuasa. Yang ketiga yaitu selanjutnya pengaruh Islam di Minangkabau. Pengaruh Islam di Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau itu dibawa oleh, yang menurut saya baca di artikel, yaitu dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Nah, namun menurut Malik Abdullah, menurut Taufik Abdullah, dia mengatakan bahwa bukti yang mengindikasikan bahwa Syekh Burhanuddin bukan orang pertama yang membawa agama Islam ke Minangkabau. Namun meskipun demikian, Syekh Burhanuddin adalah orang yang terpenting di Minangkabau yang membangun pusat keagamaan di Minangkabau. Selanjutnya perkembangan Islam di tahap masa awal. Penyebaran agama Islam di Minangkabau dilakukan oleh ulama-ulama yang berada di Aceh. Ulama-ulama Aceh pada akhir abad ke-16 dan pada awal abad ke-17. Para ulama-ulama tersebut pada zaman itu pantai barat Sumatera dikuasai oleh Aceh dan di sanalah perantara masuknya Islam di Minangkabau. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada Afni Marlina belum lagi ya? Siapa lagi? Belum, Pak. Ini linknya habis kayaknya. Kita lewat WA saja yang belum lagi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.